Uno. Sementara kita pakai Arduino Uno dulu karena pinnya relatif lebih sedikit. Kalau ini pinnya bukan lebih sedikit, banyak sekali di sini ya. Kalau di sini hanya 14, di sini 50-an. Berarti sekitar berapa kalinya ya? 4 sampai 5 kalinya. Lebih banyak daripada pin yang ada di sini. Ya, silakan. Nah, nanti kalau yang kemarin belum sempat mencoba untuk praktik program yang lalu yang terkait dengan LCD ini, nanti bisa dicoba dulu sambil nanti dibandingkan dengan yang ini. Karena kalau yang kemarin kita kan menggunakan 6 pin. Kalau ini kita hanya menggunakan 4 pin. Waalaikumsalam. Nah, itu nanti saya jelaskan habis ini ya di slide. Ada yang belum ngumpul tugas kelompoknya? Sudah ya semuanya, Rapli sudah, Mahmudi sudah semuanya. Tapi belum saya cek ininya hasilnya. Nah, kalau di pertemuan yang lalu kita menggunakan LCD non modul I2C nih. Ini ada modul namanya I2C. Ada modul. Saya tidak tahu persis ini singkatannya apa ya. IIC ini ya atau I2C ya. Saya bacanya dulu I2C diketawakan. Nah, oleh dosen saya diketawakan. Kan sudah saya ceritakan di pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjut lagi. Ini kita sudah bahas, jadi saya tidak ulangi lagi terkait dengan LCD ini. Intinya LCD itu kita akan bisa menampilkan berbagai karakter ya di situ ya. Kalau karakter alfabet saya kira tidak masalah. Itu kemudian numerik juga tidak masalah di situ. Termasuk nanti tanda baca ataupun dan lain-lain ada banyak yang kemudian kita bisa tampilkan. Kemudian mungkin bisa jadi kemarin kita belum sempat mengeksplorasi lebih detail ya terkait dengan apa namanya LCD ini. Oh ya, ini saya lupa. LCD ini nanti konektornya female ya di sininya ya. Sedangkan di sini apa kita langsung ke sini aja ya? Soalnya ini kan dari female harusnya ke male ya ininya ya koneksi. Kalau ke sini pas ini. Nah, bentar. Saya carikan dulu sebentar ya. Saya lupa ini anunya. Ini ada materinya nanti tapi bukan di materi yang ini. Sambil jalan ya. Kalau tidak ada nggak di sini dan yang ini nih. Ada ya? Oh, ada kok nih. Nih yang male to male. Karena harus dikonversi male to male. Atau kalau mau ini dicabut, cuman biarkan karena sudah dari lab sudah ada kabelnya, jangan dicabut-cabut, biarkan aja. Tambahkan saja 4 kabel lagi nanti. Innalillah. Karena di sini ada nanti ada sini kabel male to male ya nih. Di sini kan kabelnya sudah female nih. Tambah male, kemudian nanti masuknya ke Arduino Uno pakai male lagi. Saya minta dulu. Nah, 4 aja. Oh, ini sudah dibagi 2 nih. Nah. Baik, kita lanjut dulu ya. Saya tadi baru sadar. Untungnya sudah ada. Jadi saya minta memang kelab di tahun lalu itu sudah cukup lengkap. Ya? Salah. Oke. Baik, kita lanjut ya. Saya tidak mengulangi terkait dengan LCD ini. Dan apa namanya? Nanti kalau misalkan belum paham silahkan ditanyakan lagi aja ya. Kita langsung masuk ke sininya aja. Nah, ini LCD yang kemarin. Kalau dari yang aslinya ini mungkin di tahun 2004 sampai tahun 2000 sebelum ini ada ya, sebelum ini ada. Ini mungkin 2012 atau 2013 atau 2013-an mungkin. Kita masih menggunakan LCD yang koneksinya seabrek ini ya. Ada 8 mungkin 16 pin atau 14 pin ini 2 tambah 8 10 tambah 6 ya 16 pin ini yang kita harus hubungkan ke microcontroller. Dulu kita menggunakan saya tidak bawa nih microcontroller yang dulu. Atmega 8535 itu. Jadi memang dia punya pin kurang lebih 40, jadi bisa banyak sekali. Ada 32 digital pin yang kita bisa gunakan di Atmega yang itu ya. Sekarang yang di Atmega 328 yang tertancap di Arduino Uno sini, itu memang terbatas sekali yang kita bisa pakai atau gunakan pinnya. Jadi di modul ini pun dia sudah eliminasi sekian banyak pin dari 16 itu hanya kita gunakan 6 pin saja di sini kemarin ya. Nanti kalau kawan-kawan masih belum paham silahkan diulangi lagi, dilihat lagi materinya terkait dengan bagaimana mengoneksikan ini.
Nah, kemarin ada pin-pin yang apa namanya yang harus kita koneksikan dari microcontroller ke LCD ini ya. LCD ini ada, nah ini dia nih. Nah, nanti karena ini tidak bertabrakan dengan I2C ininya ya. Jadi LCD ini nanti sambil bisa dicoba dua-duanya. Saya tidak ingat persis apakah bisa langsung diprogram dua-duanya karena ini kan yang kemarin kita menghubungkannya secara paralel nih ya. Dari sini nih. Cuma nanti pin PCC-nya saya tidak tahu. Berarti kita menggunakan jalur pin yang lain yang kita bisa gunakan. Karena PCC-nya sudah digunakan oleh ini. Oleh power ini. Ini kita bisa cari nanti jalur PCC yang lain. Kalau misalkan, oh ini ada nih. Nanti ada jalur PCC di sini yang kita bisa pakai ya. Nanti kita pakai A0 dan A5. Nah ini yang kemarin itu bisa dipasang atau digunakan lagi. Nanti kita pasang lagi dengan I2C modulnya. Baik, saya lanjut dulu ya. Ini saya lewati dulu. Nanti kalau memang belum paham di bagian sini untuk mengoneksikannya, terutama kawan-kawan di sebelah situ, Fatah dan kawan-kawannya. Ahmad Fatah apa Muhammad Fatah? Ahmad Fatah. Baik, ini program yang di pertemuan yang lalu ya. Kalau rasanya sudah saya upload di grup atau saya kirim ke grup. Baik, kita masuk ke sini ya. Oh ya, tadi saya lupa lupa saya cerita. Saya kenapa terlambat lagi? Karena tadi saya harus singgah dulu ke kampus ngambil ini. Waktu saya pulang kemarin tuh ngebawa 3 box, tidak cukup lagi dan itu memang saya lupa kemarin harus bawa dari kampus ke rumah karena ada di lab itu. Hari Minggu juga, ya dan Minggu ya. Saya lupa juga Bu. Senin kemarin sudah apa namanya ke kampus lagi tapi lupa. Tapi tadi saya sempat singgah dulu. Jadi singgahnya ada 3 kali tadi. Baik, lanjut ya. Apa itu I2C modul? Jadi jangan sampai diketawakan seperti saya ya. Saya dulu diketawakan gara-gara bacanya I2C. Sudah bahasa Inggris padahal ya I2C ya, tapi tetap salah gitu. Karena bacanya I2C. Pikir saya harusnya I2C itu kan I-nya angka 2-nya kan di atas gitu ya, kayak pangkat gitu. Harusnya tetap masih sampai sekarang saya masih bersikeras itu bacanya gini kan. Ini boleh baca I2C, tapi kalau yang ini kan beda kan I2C kan harusnya. Tapi ternyata memang di luar sana itu bacanya I2C. Kita bacanya di I2C ya boleh nggak apa-apa ya. I2C. Ya silakan masuk. Nah intinya kalau yang kemarin kita gunakan 6 pin ya untuk mengoneksikan dari LCD ini. Ini dia di konektor 3 kalau tidak salah ingat ya. Mohon maaf, konektor ya benar. Konektor 3 ke sini. Maka kita akan gunakan pin yang lain. Kita akan gunakan jalur di analog pin ya. Sebenarnya kalau di sini ya, nah nih bisa ambilkan yang di Semila, di Milano. Nah kalau ini adalah ini karena dulu boardnya original ya, jadi semuanya lengkap di sini. Apa namanya pin I2C-nya itu disediakan sini. Ada 3 jalur dia. Jadi pin I2C, ICSP-nya juga ada di sini. Nanti ada pin apa namanya Zigbee kalau tidak salah, ada kayak Bluetooth modul itu bisa dihubungkan ke di antara sini. Kemudian pin digitalnya, pin servonya ada, kemudian ini ada apa namanya motor drivernya juga ada di sini. Saya kemarin nyoba, mudah-mudahan sisanya nanti cukup 9-an modul ini untuk kemudian kita di pemrograman robotika bisa gunakan ini. Karena ini ada pin servonya, enak sekali sih, tinggal tancap. Kalau kita pakai Arduino Uno atau Arduino Mega itu agak sulit ininya menghubungkannya. Ya walaupun nanti ada modul ininya, ada modul tambahannya ya. Baik, sampai situ sambil jalan kita lihat dulu ya. Nah intinya sekarang kita akan hanya menggunakan 4 pin saja ya, 4 pin. Nah itu akan kita gunakan di LCD ke Arduino Uno ya. Dan ini tidak hanya Arduino Uno, hampir semua Arduino itu di pin berapa nih ya? 4 dan 5-nya itu ada nanti yang namanya pin SLC dan ada pin SLA. SLC itu artinya serial clock, kemudian SDA-nya itu adalah serial data. Jadi ada 4 pin yang kemudian kita gunakan ya di sini, ID Square sini.
SLC ini serial data ya. Serial clock, mohon maaf. Ini serial clocknya. Kemudian ada SDA. Ini serial datanya. Serial data. Nanti ada PCC, biasa ya. Ini ya positif 5 voltnya nih. Kemudian ada GND, ini groundnya. Nah, kita hanya gunakan 4 ini. Jadi kalau yang kemarin itu kan ada RS, ada PCC, ada ground, ada PE, ada datanya ada 4, jadi ada 6 pin kemarin yang kita gunakan. Kita hanya sekarang menggunakan, sebenarnya efektifnya 2 pin ya, 2 pin ini. 2 pin SCL dan SDA. Tapi karena ini kan perlu ya mutlak nih, jadi tidak ada kemudian power yang bisa transferkan sementara ini secara nirkabel kecuali pakai MagSafe itu yang punyanya iPhone itu. Nah itu baru besok mungkin akan hanya kita gunakan 2 pin ini saja atau bahkan semuanya akan semuanya sudah ada yang wireless ya. Ada yang wireless. Tapi perlu power tetap, bagaimanapun tetap perlu power. Entah itu dari solar panel misalkan atau dari yang lain, tetap ada power. Nah, modul I2C ini sudah dipasang atau ya, kalau tidak salah dulu saya solderi ini satu-satu. Nah, dulu kan kita hanya punya modul ini nih. Dulu kita punya LCD ini. Kemudian baru kita belikan modul I2C-nya. Dulu harganya cukup mahal nih. Saya lupa dulu apakah saya nyolder, apakah sudah dijual segini ya dulu. Saya lupa. Kalau soldernya tidak rapi berarti saya yang nyolder. Jadi dulu harganya sekitar 100-an ribu ya. Kalau sekarang sudah separuh atau bahkan kurang harganya. Mungkin 30-an ribu atau 40 ribu dapat. Dulu 125-an kalau tidak salah ingat ya dulu. Lama, sudah lama ini. Sekitar tahun 2012. Nah, kita hanya gunakan 4 pin itu ya. Jadi 16 pin yang ada di LCD itu sudah diakomodasi oleh modul I2C-nya. Jadi yang 16 itu jadi 4. Jadi seperempatnya ya jadinya kurang lebih ya. Baik, saya lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Nah, ini kalau dulu ya, ini kurang lebih seperti ini. Kalau di modul yang tadi saya sampaikan, modul Arduino di Milanov itu dia punya pin khusus I2C. Jadi kita tidak perlu kasak-kusuk nyari seperti ini. Maksudnya kasak-kusuk tuh mana ya A, mana B gitu. Mana A5, mana A4. Karena di situ nanti SLC-nya itu masuk ke A5, SDA-nya masuk ke A4 ya, A4. Baik, jadi ini koneksinya ya. SLC-nya masuk ke SLC apa SCL? SCL, kebalik ya, mohon maaf. Kebalik. SCL. Serial clock. SCL-nya masuk ke A5. Ini A4. Ini sisanya ini sudah sama ya. Ya, sambil dikoneksikan antara modul LCD I2C-nya dengan Arduino Uno ya. Baik, kita lanjut lagi. Sudah saya tulis ya di papan tulis ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat di situ. Nah, di Arduino Uno itu ada pin analog dan ada pin digital ya. Kemarin sudah kita sampaikan. Dan kita akan gunakan pin analog 5 dan pin analog 4. 4 dan 5. 4 untuk SDA-nya atau serial datanya, kemudian yang 5 untuk kemudian si serial clock. Baik, kita masih gunakan yang ini ya. Masih kita gunakan 16x2 LCD-nya. Baik. Nah, kemudian yang kita nanti perlu cari tahu ya, sebentar. Di sini di Arduino-nya nih, Arduino. Akhirnya saya mengikuti sarannya sini ya, si Arduino untuk mengupgrade ke versi terakhir 232 ini. Pada saat saya ingin kembali ke 210, itu saya uninstall, tidak mau dia. Tidak mau kembali ke 210. Hilang ke semuanya. Untungnya memang dia kan terpisah nih. Jadi si Arduino ini dia terpisah antara kemudian kita menyimpan file hasil program kita dengan file instalasinya.
Jadi dia file instalasinya itu ada di program files biasanya. Kemudian kalau ini ada di My Document. Jadi My Document dia buatkan folder sendiri Arduino dan semuanya ada di situ. Nah ini kan masih ada lagi tawarannya apa nih? Update your library nanti aja ya. Nah, ini program yang kita gunakan di pertemuan yang lalu ya. Ini sudah ada tuh saya tulis 14 Mei 2024. Pin yang digunakan ini nanti akan kita coba bandingkan dengan yang I2C. Jadi saya save as dulu. Entar. Sebelum saya ini kita gunakan ya. Di void loop-nya tidak ada apa-apa. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Jadi yang versi terakhir dari Arduino ini kawan-kawan mungkin juga menggunakan versi terakhir ini ya, 232 ini. Tapi yang versi yang lama punya saya 1.8.13 atau 18 itu masih ada di sini. Jadi dia kalau sudah versi 2 itu kalau diinstal menindih yang lama. Tapi kalau misalkan versi 1 yang depannya 1 ya, itu versi 2 kita install, maka versi 1-nya tidak ditindih. Hanya dia buatkan folder baru untuk instalasi yang baru versinya ya. Jadi versi saya yang 2.10 itu sudah hilang. Nah, di versi yang baru ini mana ya, aduh, kita coba lihat ya, di examplesnya ada sebenarnya untuk I2C modul LCD ya, nih dia nih. Nah, kalau yang dulu itu tidak ada ini, sekarang kita coba lihat dulu ya. Saya hanya ingin menyampaikan dulu sesuatu yang kemudian belum saya jelaskan ya. Tapi kita lihat dulu nih. Nah, kita coba nih. Kawan-kawan yang sudah mengoneksikan coba nanti masuk ke files, ke file, kemudian examples, kemudian liquid crystal I2C di situ. Ada hello world di situ ya. Hello world. Nah, kalau dibuka nanti jadinya sambil dicoba saya hubungkan dulu ini ya. Nggak kebuka. Mana hello world-nya? Samples, I2C. Wow. Baik, kita tunggu dulu ya. Oh iya, ini jangan sampai kebalik ya. Ini soalnya warnanya beda-beda nih. Antara jumper yang terhubung di ini, yang terhubung di I2C modul LCD-nya dengan yang kemudian kita hubungkan. Di tempatnya Yudo bisa nggak? Examples. Tempat saya nggak kebuka. Buka lah, Mahmudi kebuka lah. Bisa lah? Belum? Sama, nggak mau? Apa yang salah ya? Nggak pakai, nanti kita pakai program yang ada di sini aja. Baik, kita lihat dulu sini ya. Kayaknya ada yang salah tadi instalasinya. Nah, kita lihat dulu nih. Ini ada I2C modulnya. Jadi nanti hampir semua LCD itu kebanyakan sudah sekarang ya ditawari untuk kemudian kita menggunakan pin ini ya, pin modul ini. Nah, ini namanya I2C LCD modul adapter. Nah, ini yang penting adalah masing-masing I2C modul ini punya alamat. Jadi kalau misalkan sama ya, kalau misalkan laptop itu kan punya WiFi itu ada MAC address-nya ya kan. Nanti kalau Mahmudi punya laptop yang dual band, misalkan 2,4 dengan 5,8 itu MAC address-nya beda. Atau misalkan nanti ada Bluetooth modulnya, coba diamati ada MAC address-nya juga di situ. Handphone itu juga berarti dia punya, kalau handphone kita minimal punya 3 ya MAC address tuh. Yang laptop juga sama. Satu lagi untuk LAN-nya. Nah, jadi 4. Kalau misalkan masih ada LAN-nya ya, kebetulan saya tidak punya LAN konektornya lagi, dia tidak punya MAC address untuk LAN. Nah, sama juga ya I2C modul ini, dia punya alamat sendiri ya. Jadi tidak kemudian kita ujuk-ujuk bisa langsung
program seperti ini kemarin ya kan. Ini kan tidak ada alamat apa-apa nih. Pokoknya dia terhubung ke pin RS, PCC, ground dan lain-lainnya itu ke data 4 itu sudah bisa langsung kita program. Bisa langsung kita berikan apa namanya datanya. Tapi kalau ini agak rewel dikit. Jadi di satu sisi dia menghemat kabel atau menghemat penjamperan, tapi di satu sisi kita repot dulu harus nyari. Ini alamatnya berapa? Dan yang jadi masalah pada saat orang jual itu tidak diberitahu alamatnya berapa. Ya itu ya. Jadi itu yang agak repot. Jadi kalau dulu saya juga bingung. Sampai saya nanya dulu ke orang yang jual, ini kenapa ya tidak bisa ini? Jadi dia namanya juga baru ya dulu ya, jadi sama-sama tidak tahu bagaimana menggunakan di LCD yang ada I2C modulnya ini. Jadi kata yang jual itu harus di scan dulu Pak, ada namanya I2C scanner namanya. Nah jadi kalau misalkan nanti kita habis melakukan scanning ya, jadi scanningnya itu kita menghubungkan ini ke Arduino modulnya ya, kemudian nanti akan kita jalankan program untuk scannernya, baru akan muncul nanti alamatnya berapa sebelum kita memberi data ke LCD-nya. Nah, ini ya. Jadi ada kalau kita beri block diagram ini microcontroller ini ya. Ini I2C modul ya, I2C modul. Kemudian ini adalah LCD-nya. LCD 16x2. Nah, ini ada alamatnya. Misalkan kalau nanti kita ketemu ya 0 kali 27 misalkan ya gitu. Nah, saya misalkan kemarin itu program si robot itu punya namanya SD21 servo driver ya. Ini juga pakai I2C. Pakai I2C dan alamatnya kemarin kalau tidak salah 061. Nah, itu. Jadi saya harus melakukan scanning dulu. Nanti ada yang 0 misalkan 3F gitu ya. Ada yang 0 kali 6E misalkan. Macam-macam. Nanti kita lihat. Ya, bisa jadi beda. Bisa jadi beda. Dan rasanya beda semua rasanya. Ini beda semua. Baik, kita lihat dulu ya. Nah, saya mencari ini dulu kalau sekarang gampang tuh. Kalau kawan-kawan lihat ya di Google tinggal cari aja I2C scanner. Nanti akan ada contoh program yang kemudian kita bisa jalankan. Dan sekali lagi pastikan koneksi antara ininya ya, antara ini berarti cukup 2 pin aja dan sudah bisa jalan. Ini pin SCA, SCL, PCC ground. PCC groundnya tidak perlu dihubungkan dengan kabel ini ya. Ini yang kuning dan oranye, bentar ya, kuning dan oranye, yang lainnya sih. Berarti cukup 2 aja sebenarnya nih, karena 2 lagi itu dihubungkan ke PCC dan ground yang ada di sini. Ground PCC. Ini groundnya warna coklat. Nah saya hubungkan sini ya groundnya ya. PCC-nya warna merah. Ininya ke SCA. A5 tuh SCL. Kuning itu hijau. Koneksinya jadinya seperti ini. Bentar. Coba hubungkan dulu ya. Hari ini saya bawa power bank, nanti dia tidak pinjam power banknya Mahmudi. Nah ini sudah hidup ya. Jadi asal kemudian koneksi powernya saya hubungkan ke sini. Jadi ternyata kita cukup hanya menggunakan 2 kabel tambahan ya. 2-nya itu untuk SCL dan SDA. Ini yang kita hubungkan ke 4 ke A5. Kemudian ini yang saya hubungkan tadi ke pin ground dan PCC. Jadi yang 2 lagi saya cabut tadi. Karena yang ini sudah terhubung atau digunakan oleh modul ini. Jadi saya tidak hubungkan ke, jadi LCD saya dua-duanya masih hidup. Ya nanti kawan-kawan bisa coba ya. Baik, kita lihat dulu ya. Ini sudah terhubung ke I2C modul LCD-nya. Kita akan coba lihat bagaimana proses scanningnya ya.
Nah, ini sudah saya fotokan lagi. Bentar. Nah, ini untuk memastikan saja koneksinya jangan sampai salah. Alhamdulillah. Nah, sudah saya fotokan sedemikian rupa itu koneksi powernya ada di situ di CN14 ya, konektor 14 di master micro Arduino modulnya. Oke, kemudian nanti kalau yang belum jelas saya ulangi ya. Saya mencari programnya nih. Nah, ini kalau programnya dijalankan nanti kan kita lihat di serial monitor ya. Dia akan menunjukkan angka berapa. Misalkan kalau yang di tampilan situ, I2C device found-nya at alamat 0 kali 27, 0x27 ya, atau 0 kali 27. Bentar. Ada programnya nggak di sini? Oh, nah. Kita cari aja ya di Google ya. Nah. Saya kemarin punya, bentar mana lah ya, saya punya. Ini saya ke Arduino dulu, Arduino IDE ya. Saya kemarin sempat download lagi. Nanti saya kirimkan lewat WA ya. Bentar. Biar cepat. Open recent. Ada. Nah, ini. Nah, saya kirim ke grup aja ya, biar kawan-kawan bisa lihat di situ. Uh, 46. Kode. Baik, itu kode programnya saya sudah unggah ke grup. Kawan-kawan bisa lihat di situ ya. Nanti coba di-download dan sekarang kita lihat. Kita menggunakan Arduino apa? Arduino Uno terhubung ke COM7 nih ya. Baik, ini programnya. Jadi kita tidak perlu pusing cari tahu kenapa programnya seperti ini. Pokoknya seperti itu ya. Ada sudah dibuatkan oleh apa namanya developernya ini untuk kemudian kita bisa mengetes ini menggunakan alamat I2C berapa ya. Kita lihat ini sudah saya pilih Arduino Uno di sini ya, COM-nya COM7. Kemudian programmernya ini jangan sampai lupa ya. Kita pakai AVR ISP MK2. MAC2 ya, MAC2. Jangan sampai nanti pilihannya salah nih ya. Nah, ini COM7 Arduino-nya Arduino Uno. Oke. Udah. Nah, sekarang kita jalankan ya. Ini saya upload dulu. Jadi cara mengetahuinya kita upload dulu ke microcontrollernya ya. Itu di WA sudah saya kirim ini ya programnya. Nah, setelah diupload kita akan masuk ke sini ya, monitor, kemudian tool serial monitor atau pakai Ctrl Shift M. Oke. Nah, itu dia. Nah, kebetulan di tempat saya ini saya tidak tahu karena tadi milihnya acak. Kebetulan alamatnya 27. Bentar, saya kopikan ini ya, saya kopikan. Saya kopikan. Nah, ini nih. Nih ya. Jadi kalau dijalankan di serial monitornya itu akan tampil gini. I2C scanner scanning kemudian device found at address 0 kali 27 ya di situ. Nah, jadi intinya tadi ini kalau kita biarkan maka dia akan melakukan scanning terus. Kecuali misalkan saya ganti, bentar, ada nggak
modul yang lain ya. Biar tidak penasaran apakah sama tidak, kita ganti saja ini, kita ganti. Saya cabut nih, nanti saya pasang ke yang sini ya. Ini saya ganti modul LCD-nya, kita lihat dia akan nyekan lagi nggak? Bentar ya, saya upload lagi. Sama ya? Oh, ya udah. Sama berarti, kebetulan sama. Tetap 27 ya nih. Jadi tetap sama seperti ini ya. Nah, saya ngecek UBS-nya masih hidup. Oh ya, UBS masih hidup. Nah, kurang lebih tampilannya seperti itu ya untuk I2C scannernya. Nah, sambil jalan, sambil menyekan itu, kawan-kawan, tadi kita coba lagi nih. Saya penasaran kenapa tidak bisa dibuka. Examples. Examples. Mana tadi? Liquid crystal. Nggak mau dibuka ya. Udah. Nah, sekarang tugas kita mencoba menampilkan tulisan ya. Misalkan apapun tulisan, misalkan mikrokontroler kelas 46 ataupun namanya di situ boleh, atau nama kelompoknya juga boleh. Nah, sekarang kita lihat. Ada beberapa yang kemudian kita harus setting di sini ya. Nah, di sini kemudian kalau kawan-kawan lihat itu, ini ada saya salah ketik nih kayaknya. Bentar. Nah, nih. Saya salah ketik. Saya ganti dulu ya. Ini menggunakan yang 20 kali 4 baris. Sekarang kita gunakan yang 16 kali 2. Saya simpan dulu. Ini saya tidak kopikan ke grup ya, biar kita ketik manual. Kita ketik manual ya. Biar ada pengalaman mengetiknya. Karena masih lama nih. Savingnya karena filenya ada videonya dulu. Baik, saya coba tampilkan lagi. Current. Nah, ini ya. Jadi yang ada di itu tadi, yang ada di I2C scannernya tadi, kita bisa gunakan lagi sebenarnya nih. Area tadi kan gini. Nah, ada beberapa kita masih bisa gunakan coding programnya. Saya buka file baru dulu ya. Jadi misalkan wire-nya masih ada. Baik, ini adalah bukan file. Sketch baru ya, sketch baru ini. Nah, jadi yang pertama, kalau kita ingin melakukan pemrograman dengan Arduino IDE ini ke versi modul LCD-nya, kita harus mengincludekan library-nya di sini ya. Ini ada library ya, Pak. Tools, kemudian sketch include library di sini. Ada nggak ya library-nya ya? Nah. Kan kalau LCD ada kemarin. Mana ya? I2C LCD-nya ada nggak? Dia beda. Ah, ini dia nih. Jadi kalau yang lama-lama itu ya versi Arduino-nya itu harus kita download secara terpisah kemudian install di situ. Agak repot, jadi harus add library-nya kemudian baru nanti dia muncul di situ. Kalau ini
Kayaknya sudah ada deh. Nah, dah. Kalau bermasalah dia akan kita minta ngedownload dan menginstalasi sendiri. Nah, kalau misalkan tidak ada ya kebetulan di situnya di Arduino-nya bisa jadi ada yang kemudian pakai versi lama, itu kita bisa gini. Di sebelah sini ada gambar buku-buku nih, library ini ya, gambar buku-buku. Kita klik, kemudian kita lihat ini ya, saya ini kan ya. Yang kita cari adalah ini, Liquid Crystal I2C. Nah, bisa nggak sini? Nah ini ya, nah di tempat saya kebetulan sudah ada nih. Nih, ini ya, Liquid Crystal. Kalau belum ada, setelah nanti diklik atau diketik liquid, kemudian crystal underscore i2c, diantar nanti dia muncul. Kalau belum diinstal nanti kita tinggal install aja. Kalau zaman dulu ya, kalau versi yang lama-lama itu harus dicari filenya dulu, file zip-nya, kemudian nanti diekstrak dulu, baru nanti kemudian kita bisa gunakan. Jadi lama sekali. Jadi di satu sisi menggunakan I2C modul LCD ini memudahkan kita karena pengkabelannya yang simple itu. Tapi di satu sisi kita harus repot. Cuman karena ini versinya versi baru ya, si Arduino IDE-nya itu sudah disediakan semua, kita tinggal cari kemudian install. Nah, kecuali kemarin saya itu tidak berhasil menginstalasi yang driver yang di tim Robotika kemarin. Itu yang kemudian agak repot juga. Baik, di situ ya, sudah ada. Kalau sudah, kita tinggal gunakan tadi. Jadi di sketch ya, kemudian include library. Kita tinggal cari ini Liquid Crystal I2C-nya, diklik, udah muncul dia. Nah, ini sudah. Dan normalnya atau idealnya dia akan menampilkan library kita itu di paling atas ya. Baik, yang kedua karena kita menggunakan jalur I2C, kita akan gunakan wire di sini ya, wire seperti hanya tadi di sini. Nah, ini wire nih ya. Ini saya tidak bentar. Kita include-kan saja ya. Sketch kemudian include library. Di sini ada wire. Nah, wire ya, wire. Kenapa wire? Karena kita menggunakan jalur komunikasi I2C, maka kita perlu menambahkan library wire ini. Nah, ini ya. Ada library-nya namanya. Library-nya wire. Wire. Wire itu apa ya? Kabel gitu ya. Nah, kemudian ada tambahan lagi library-nya adalah liquid crystal ya, crystal underscore i2c. Nah, ini. Nah, itu yang tambahannya. Kemudian yang harus kita include-kan. Kalau tidak, salah satunya tidak kita masukkan di situ, maka akan nanti tidak bisa dikomunikasikan antara yang ada di microcontroller ke LCD. Jadi ini intinya adalah komunikasi antara microcontroller ke I2C modulnya. Dia menggunakan ini, wire ini. Kemudian mungkin ada yang tahu kenapa kita menggunakan liquid crystal I2C ini. Karena nanti apa yang kita kirimkan ke I2C modul akan diterjemahkan lagi oleh modulnya itu ke LCD. Kalau kemarin kan kita kan langsung nih ya. Ini. Dari microcontrollernya kan langsung ke LCD-nya nih. Karena kita menggunakan I2C modul, jadi harus ada lagi yang menerjemahkan. Jadi si microcontroller itu ngirimnya ke I2C modul. I2C modul kemudian menerjemahkan lagi ke sini. Makanya ada dua library yang harus dimasukkan. Satu yang wire itu I2 antara microcontroller ke I2C modulnya sini. Kemudian satu lagi liquid crystalnya itu ada untuk I2C modul ini ke LCD-nya. Jadi ada dua. Agak repot jadinya ya. Memang agak repot. Tapi nanti kalau sudah terbiasa itu biasa aja gitu. Hanya menambahkan library aja. Baik, kalau sudah kita akan lihat ya. Kita kembali ke sini. Nah, kita seperti biasa akan menambahkan, kalau kemarin juga sama ya. Saya perlihatkan program yang sebelumnya. Nah, ini ya. Ini kan kita juga melakukan inisialisasi objek ya. Ini ada kelas. Nah, ini kelasnya liquid crystal. Kemudian nanti variabelnya LCD dan kemarin itu ada parameter RS enable D4 sampai D7. Nah, sama juga dengan yang ini, kita melakukan inisialisasi juga. Liquid crystal I2C-nya itu adalah sebagai kelasnya. Kemudian nanti ada variabelnya namanya LCD. Nanti LCD itu bisa diganti-ganti, misalkan LCD Rapli atau mau diganti Dimas atau mau diganti Fatah gitu boleh.
Kita lihat. Ini saya copy aja sini. Slide. Nah, sampai situ ya. Saya masukkan ke ini tadi. Oh ya, jangan lupa disimpan ya, jangan lupa disimpan. Yudo sudah nyeken alamatnya dapat berapa? Sama? Kok sama ya? Jangan-jangan nih kemarin itu dulu itu disamakan ya, enggak apa-apa. Nanti ada yang ketemu alamatnya tidak selain 0x27 ya. Kebetulan ini sama. Nah, yang pertama kita akan lakukan tadi kelasnya ini ya. Misalkan ini saya ganti nih. LCD besar gitu ya. Kelas 46. Nah ya. Jadi yang pertama parameter dari variabel LCD kelas 46, ini variabel yang pertama adalah alamat dari I2C modulnya. 0 kali 27 atau 0x27 di situ ya. Kemudian koma, ini 16 karakter. Kemudian 2 ini 2 baris ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini alamatnya. Jadi kalau misalkan ketemu tadi, misalkan Fatah pas tadi menyekan, ketemunya bukan 0 kali 27 atau 0x27, harus disesuaikan ya. Ini kebetulan. Ini saya tulis nih. Kebetulan I2C modul yang di-scan dan digunakan adalah beralamat susah sekali nantinya. Nah, jangan lupa disimpan nih, saya belum simpan dulu nih. Kuliah MC ke-10. LCD I2 saya simpan ya, simpan dulu, jangan lupa. Jadi yang saya rasakan di versi yang baru ini kekurangannya adalah nyimpannya lama. Ngompelnya juga lama. Ngompel lama, uploadnya juga lama dia. Jadi mungkin karena berat ya ininya, aplikasinya tidak seperti yang dulu-dulu itu cepat. Ini agak lama, tapi tidak apa-apa. Mungkin beda-beda. Bisa jadi di laptopnya Yudo dan kawan-kawan yang lain itu bisa lebih cepat. Kebetulan di saya ini sudah mulai agak lelet. Baik, kita lihat ya. Ini sudah dual library. Kemudian ini adalah kelasnya ini. Kelas ya. Kemudian namanya adalah LCD kelas 46 ini. Ini variabel ya. Ini variabel. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di project setup kita akan lakukan inisialisasi ini ya. Nah, jadi saya copy aja nih. Nah, nanti kita coba bandingkan dengan yang pertemuan yang lalu ya. Sebentar, mana ya tadi? Nah, nih. Yang lalu itu gini aja, LCD begin gitu. Kalau yang ini beda. Di versi modul agak panjang. Nah, ini ya. Inisialisasi LCD-nya. Ada yang melihat ada yang salah di sini? Jadi kalau misalkan nanti di soal ujian ada seperti ini, misalkan gitu ya. Nanti misalkan pas ujian akhir, perbaiki program ini langsung praktek di lantai 3. Jadi apa yang salah?
Ya kalau dimasukkan chat GPT ya kelihatan sih apa yang salah. Nanti kalau yang penasaran nih ya disalah-salahin gitu. Masukkan chat GPT, dia bisa jawab. Tapi belum tentu jawabannya benar itu aja. Nah, saya sudah juga nyoba. Kemarin itu yang modulnya si Aji itu saya masukkan ke situ. Sampai terakhir itu tidak ketemu saya. ChatGPT itu sudah berkali-kali mengoreksikan koreksi ini, file ini diganti isinya ini. Sudah saya coba apa yang dia sarankan itu, semuanya tidak bisa. Jadi saya sekali lagi tidak 100% percaya dengan ChatGPT. Ada sesuatu yang kemudian dia tidak bisa dikerjakan. Kemudian tadi malam juga saya coba lagi. Saya suruh dia buat program yang menggerakkan servo 12 untuk bisa jalan. Nggak mau. Tetap saya harus gerakan secara manual. Harus ini, gerak ke sini. Nggak bisa. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengandalkan itu ya. Ada yang menemukan salahnya apa? Haikal? Atau Dimas? Salahnya di sini ya. Karena kita tadi kan akhirnya kalau saya coba compile ya. Kalau kita penasaran coba kau aja compile. Nah, udah ada error kan? Compile LCD was not declare on in this scope. Karena dia LCD ini, tadi kan di atas kita inisialisasikan LCD kelas 46. Nah, jadi harus kita samakan ya. Nah, saya copy paste nih ya LCD. Tapi kalau misalkan mau nih beginikan aja. LCD, kemudian saya Ctrl H. LCD-nya itu dia muncul semua ya. Jadi saya kopikan lagi sini. LCD atau kita ketik manual ya, LCD kelas 46. Kemudian saya replace all. Tadi ini Grammarly saya mengganggu. Ini Grammarly ini dia sana kemari di jalan-jalan nih. Tadi bisa. Oh kan? Ini ada tombol sini namanya replace all ya. Atau kontrol alternatif enter. Saya klik aja. Nah, dah ya. Jadi semuanya sudah, tapi ini kembali lagi, ini ikut juga dia nih kelas 46 itu. Nah, dah. Kita upload. Nah, ini compiling. Tampaknya tidak ada yang salah, tidak ada yang error. Kita lihat dulu. Nah, di sini sudah muncul nih. Aduh. Kuliah daring mikrokontroler, tapi belum saya ganti tulisannya masih kuliah daring. Karena contohnya dulu nih saya waktu kuliahnya kuliah tahun 2020 sampai 2021 kalau tidak salah ini masih daring. Nah, sekarang saya coba ganti dulu ya, kita ganti. Nah, jadi kawan-kawan lihat di sini di point loop-nya tidak ada apa-apa di sini ya, karena kita hanya menampilkan tulisan dan itu ada di point setup. Nah, jadi misalkan kita ganti nih. Ini microcontroller kelas 46 ya. Kelas 46 pagi. Nah, saya upload lagi. Saya akan bawa ke situ. Saya kebetulan bawa power bank. Oke. Jadi minggu lalu kalau tidak saya ketemu mahasiswa yang setahun lalu mengambil atau setahun apa setahun setengah yang lalu mengambil ini. Saya bilang sekarang kelas mikrokontrol itu sudah prakteknya banyak. Iya Pak, karena memang waktu mereka itu modul ini baru ada. Jadi prakteknya juga sedikit. Nah ini ya. Jadi alhamdulillah, ini sudah hidup ya. Ini sudah auto on ininya. Ini sudah muncul kelas 46 pagi mikrokontroler. Seperti ini. Jadi saya penasaran kalau kita beri juga di sini tampilan kira-kira bisa tidak? Kan yang sekarang terjadi di laptop saya itu kan saya melihat di layar situ ya, kemudian muncul juga di proyektor. Harusnya nih ya harusnya ini bisa muncul di sini dan juga bisa muncul di sini dengan tulisan berbeda misalkan. Tapi nanti kita coba kalau misalkan penasaran. Coba dulu yang I2C modulnya ya. Sudah dicoba? Patah? Oh ya, nanti dicoba. Patah bawa laptop? Enggak bawa. Hekal, sudah jalan Hekal? Belum?
Oh, belum dapat. Oh, nggak apa. Coba pakai ini. Ini yang sudah ada alamatnya. 227 tadi. Jadi tadi yang kayak saya kirim ke grup itu adalah program untuk scanningnya ya. Jadi tinggal dijalankan. Tapi nguploadnya tidak gagal kan Hekal? Oh belum. Jadi yang tadi di grup itu coba dibuat di dalam satu sketch baru, file baru, kemudian dijalankan. Ini kalau mau langsung alamatnya 27. Kan tadi sudah di-scan itu. Baik, sambil menunggu ya yang masih mencoba, kita lihat dulu apa yang kita bisa lakukan lagi di sini. Nah, tadi saya penasaran kalau misalkan kita mengoperasikan juga ini ya, tapi nanti aja. Nanti materi kita tidak jalan. Baik, sambil dilihat ya di situ. Nah, kalau kita bandingkan dengan si program yang lalu ya. Nah, Alhamdulillah. Saya cari yang kemarin. Ini yang di program minggu lalu ya, nih sebentar saya kopikan lagi. Jadi kalau di LCD yang tanpa sqrc modul kita pakai LCD begin ya, anunya programnya. Tapi kalau yang yang baru kita pakai init, initialize. Beda ya, bedanya di situ. Kemudian ada juga backlight di sini. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada settingan backlight. Sini. Kalau yang lainnya kurang lebih sama. Printnya sama, kemudian set kursornya sama, backlightnya ya juga ini sama. Kalau saya matikan backlightnya jadinya apa ya? Nah, ini backlightnya saya matikan. Bisa jadi ini mati nanti layar anunya. Iya. Ini kan hidup nih backlightnya. Upload kan. Nah, mati kan? Backlightnya mati. Kalau yang kemarin itu yang sini itu tidak ada settingan untuk backlightnya mati atau hidup. Kalau tidak salah ingat ya. Jadi backlightnya tadi saya matikan ini di sqrc modul. Jadi dia bisa dikontrol karena ada sqrc modulnya. Ini saya kembalikan lagi backlightnya, saya upload ulang nih ya. Compiling, uploading. Nah, ini nyala lagi dia. Jadi satu tadi yang pertama bedanya kalau misalkan LCD biasa itu dengan perintah nama variabelnya ini ya dot atau titik begin. Kalau di sini dia pakai perintah dot init atau initialize atau inisialisasinya adalah dengan seperti itu ya. Baik. Ada yang ditanyakan dulu sampai situ?
Jalan dan belum? Apa yang terjadi? Hati-hati handphone. Bisa jadi itu kabelnya, bisa jadi kabelnya. Nyalain sudah. Di scan? Di scan? di scan not found. Oh, not found. Kabel. Itu SC. SCL ke 5 volt yang biru nih Pak. Oh. Orange. SCL 5 biru ke bawah ke atas ya? Di bawah. Yang bawah. Harusnya coba ini. Belum muncul. Tapi diupload, oh berarti sudah berhasil ngupload karena sudah scan lah. Bentar, saya scan di wadah saya Pak. Kalau pina ininya yang ini lah. Biru SCL, biru ke oranye, kuning ke hijau. Coba ke I2C scanner, I2C scanner. Arduino COM 23. No I2C scanner Bapak. Oh. Kabelnya coba di ini sudah benar. Kabel. Coba kabelnya langsung ini di Mas Haikal. Langsung kabel yang kabel ya jumper yang female to male. Nah. Langsung. Jadi masalah utama biasanya kalau yang tidak kedetek itu adalah memang koneksi kabelnya yang bisa jadi gagal antara microcontroller ke AIS versi modulnya. Jadi itu yang kita paling curigai dulu sebelum kita memutuskan rusak tidaknya modulnya. Kabelnya dulu. Kalau kabelnya sudah oke, sudah tidak masalah, kemudian baru kita curigai apa yang kemudian tidak menyebabkan tidak bisa terkoneksinya itu. Reguler. Muncul? Yudo bisa? Dani bisa? Belum? Apa? Nggak muncul? Oh, belum muncul situnya. Tapi kedetek alamatnya. Ah, berarti nah. Soalnya di situ ada ini juga, ada yang diputar-putar.
Kalau alamatnya muncul berarti SD SCL-nya berarti jalan. Itu yang 16 kali 2-nya tadi Bang, atasnya sudah lah. Alamatnya dapat berarti mesinnya sudah butuh. Bisa? Oh, berarti sama tuh, Den. Kabelnya, Den. Sudah ya, kabelnya tadi sudah diganti langsung nih ya. Ganti kabelnya. Ganti langsung male to female. Mungkin kabel 12 tahun yang lalu tuh sudah. Silahkan dicoba ditampilkan ganti-ganti tampilannya. Agus sudah bisa jalan. Nah, kita coba ganti-ganti tampilannya ya. Misalkan ada misalkan informasi apa di situ. Jadi caranya adalah kita sama, masukkan aja di void loop ya. Di void loop. Coba kita sekarang beri perintah di sini ya. Oh, saya save as dulu. Biar tidak mengganggu yang ini, kita save as dulu. Nah. Tuh kan, nge-save as saja lamanya. Baik, kita coba clear dulu ya. Jadi kalau pertama kali nanti kan di sini kan ada tulisan tadi kelas 46 reguler. Sekarang kita coba clear, tapi sebelum kita clear, kita coba delay dulu. Delay misalkan 2 detik ya. Kemudian baru kita LCD clearkan. Salah. Nah, sekali lagi kalau nyoba program itu jangan banyak-banyak dulu ya. Nyoba tuh satu-satu. Karena kalau sudah banyak error bingung kita jadinya. Nah, jadi yang pertama yang kita inginkan adalah tadi kan pertama kali pada saat mikrokontrolnya dihidupkan, itu akan ada tulisan kelas 46 reguler misalkan. Kemudian bawahnya lagi microcontroller. Kemudian kita ingin setelah 2 detik setelah itu ya, setelah tampilan muncul, kita akan menghapus tampilan itu. Sebelum kita beri tulisan ya. Nah, kita akan ngetes dulu fungsi dari LCD kelas 46 clear-nya ini berfungsi apa tidak. Jadi kita masukkan di void loop-nya seperti itu. Nah, sekarang ini ada tulisannya ya, kita lihat. Ini sekarang lagi compiling, uploading. Nah, sekarang lihat. Tampil kemudian dalam 2 detik harusnya dia menghilang. Nah, ini ya, hilang tulisannya. Karena di clear. Ya, jadi tampilannya setelah tadi 2 detik, setelah tadi muncul kelas 46 reguler itu adalah bawahnya microcontroller. Kemudian setelah 2 detik berikutnya karena kan di void loop-nya ini saya tambahkan kode program delay 2000 ini. Ini menunda selama 2 detik ya. Kemudian bawahnya baru menghapus tampilan LCD-nya. Nah, baru kemudian kalau misalkan mau kita tambahkan lagi nih, kita tambahkan lagi tampilannya. Kita set kursor lagi. Set kursor lagi ini di baris atas ya, baris atas berarti ke 0.
Ini kolom ke 0 atau kolom paling kiri, kemudian ini adalah baris ke atas, di baris atas. Kolom paling kiri, kolom paling kiri dan baris atas. Baris atas. Nah, kita ganti tulisannya, misalkan apa ya? Praktikum. Saya lupa nih. Harusnya kalau misalkan lebih dari sekian karakter itu kita bisa buat jalan tulisannya berjalan itu. Tapi saya lupa. Nanti kita lihat. Ada nggak fungsi running teksnya? Iya, yang udah dimensi itu kan dia kan jalan. Walaupun lebih dari 16 karakter dia akan jalan. Saya lupa ini. Nanti kita lihat. Ada nggak fungsi itunya? Nah, kemudian praktikum kita tulis lagi ya. Nah, kita mulai lagi di baris ke satu ya. Baris ke satunya artinya baris bawah. Baris kedua nih. Praktikum LCD I2C LCD modul. Nah, kalau sudah kita coba clearkan lagi ya. Oh, biarkan saja. Jangan di clear. Jadi tadi setelah tampilan yang di point setup tadi ya, itu kemudian akan ditunda selama 2 detik, barulah kemudian di clear atau dihilangkan tulisannya itu, dihapus. Baru kita coba tulis lagi praktikum di baris pertama dan AIS versi LCD modul di baris kedua. Nah, kita lihat ya hasilnya ini. Ini sekarang kosong tampilannya nih. Saya upload dulu. Di upload. Nah. Mati, baru tulisannya ganti. Nah, kalau saya reset ya ini saya reset. Kita reset sini. Mana tombol resetnya? Sudah ya matinya ya? Oh sudah tadi mati. Sudah balik lagi. Mati. Balik lagi. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Sudah hidup, Yudo? Sudah? Oh, itu dia. Padahal sudah ganti kabel. LCD-nya tapi tadi bisa ya kalau pas di scan ya. LCD-nya coba ganti LCD. LCD-nya kan masih banyak. Coba diparasikan tulisan yang lain ya. Sambil kita cari ada nggak sini running text untuk versi modul ini. Saya googling aja dulu ya. Ini saya freeze dulu sebentar. Saya coba buka absen dulu ya.
Rusak kan CD-nya dan sudah ada yang masih mengalami kendala di situ. Iya. Gitu.
Isi sudah. Baik, tampaknya kalau saya teruskan materinya, tapi kita lihat dulu aja ya. Paling tidak tahu aja dulu. Ini sudah. Nah, tombol. Oh, ini. Saya kopikan aja ya, kita coba nih. Kalau tidak sempat ini nanti di depan. Insya Allah. Tombol S7. Ini saya menambahkan beberapa coding program ya, ini di baris 3, 4, 5. Kemudian di baris ke 11 ya. Nanti terhubung ke pin 1. Tombol S7. Tombol aja deh 1, tombol. Ini digital pin 1 ya, karena ini tombolnya di nomor 1. Nah, apalagi yang kita tambahkan? Dan sempat nih. Nanti saya kirimkan gini ya, tolong dipelajari. Tapi sebentar, saya ketikkan dulu.
Tanggal 21. 2000. Oke, upload dulu. Sebenarnya tak ada. Alhamdulillah. Hmm. Baik, ini ada program tombol tugel namanya, tugel. Tugel itu bahasa Jawa ya, tugel. Patah ya. Tugel. Kalau bahasa ini tugel itu artinya toggle itu berganti-ganti ini ya. Jadi satu tombol ini kebetulannya saya pasang dua ya. Satu tombol saya hanya masang di tombol 8 atau tombol manapun, ini salah satu. Dan terhubung ke digital pin 1. Ini kalau awalnya ya, kalau misalkan saya reset, tulisannya kan kelas 4, 6 reguler. Kemudian kalau saya tekan, tulisannya berganti hari ini tanggal 21 Mei 2024. Kalau saya tekan lagi, ya. Nah, ganti lagi praktikum I2C LCD modul. Jadi satu tombol ini bisa berfungsi dua. Kalau misalkan kawan-kawan melihat di mesin cuci itu ya, misalkan gitu kan ya. Mesin cuci kan satu tombol, misalkan ada course atau mode gitu ya. Modenya mencuci selimut, mencuci apa gitu kan. Satu tombol itu aja tuh, ganti-ganti. Nah, sama. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan di minggu depan insya Allah untuk kemudian kita buat menu di sini. Misalkan menu mesin cuci Yudo misalkan gitu ya. Tekan satu untuk apa misalkan, tekan dua untuk mode ini, atau tekan satu yang sama, tombol yang sama untuk misalkan yang pertama untuk mode, yang kedua ini untuk waktu misalkan nanti. Kemudian yang ketiga itu untuk start. Tapi kita coba misalkan hanya punya dua tombol misalkan ya, satu untuk memilih mode mencucinya, satu kemudian lagi untuk startnya. Jadi pada saat nanti kita tekan ini ya, kayak ini kan tulisannya praktikum nih. Saya tekan lagi. Bentar. Nah, ganti lagi dia praktikum. Bentar. Reset. Nah, kelas 46, kemudian saya tekan sekali, hari ini tanggal sekian, saya tekan lagi print LCD. Harusnya ditekan lagi kembali ya ini. Kalau di mesin cuci atau di perangkat di luar sana itu tidak boleh ada gagal seperti tadi ya. Bingung ya kan, tadi kan apa yang di reset ya? Kalau ini kan kita masih bisa reset microcontroller ini. Tapi kalau di perangkat yang dijual di masyarakat itu gagal seperti tadi, itu istilahnya bug-nya ya. Itu harus dicari kenapa. Jadi pada saat sekali kita sudah buat program itu kan kita harus tes berkali-kali tuh sampai tidak ada bug atau tidak ada gagal seperti tadi lagi. Nah, nanti aja kita ya. Ini saya upload ke grup nanti. Tolong dipelajari dulu sebelum kita nanti belajar lebih detailnya di insyaallah minggu depan. Baik, saya kira itu dulu ya karena sudah jam 11 kalau tidak salah. Ya kan? Iya tuh kan. Sudah ada yang menunggu di luar sana dan di Zoom meeting juga belum saya mulai. Saya kira itu dulu. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
Sudah. Allah. Allah.